Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja kita mulai pembahasan tentang seputar fikih wanita. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah haid. Wajib hukumnya bagi seorang wanita untuk belajar dan mengerti masalah-masalah yang berhubungan dengan haid, nifas, istihadah, dan lain-lain. Karena adanya kaitan yang penting dalam perkara-perkara ibadah seperti sholat, puasa, haji, bersuci, mengaji, akil baligh, dan lain-lain. Rumus haid ada 5. Rumus haid yang pertama adalah darah keluar dari wanita setelah umur 9 tahun Hijriah. Jadi, kalau ada anak umur 8 tahun keluar darah, itu berarti bukan darah haid karena belum umur 9 tahun Hijriah. Rumus haid yang kedua adalah darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam waktu 15 hari. Jadi, kalau ada darah keluar kurang dari 24 jam, berarti bukan darah haid. Misalnya, ada seorang wanita hari ini keluar darah hanya 4 jam. Terus besoknya lagi 6 jam, berarti 10 jam. Besoknya lagi ditunggu tidak keluar lagi. Besoknya lagi ditunggu tidak keluar lagi sampai 15 hari selesai tidak keluar lagi. Berarti mulai dari keluar terbentang 15 hari hanya keluar 10 jam. Maka itu bukan darah haid karena belum mencapai 24 jam terbentang dalam 15 hari. Lalu bagaimana? Kemarin saya terlanjur tidak sholat. Maka sholat yang kemarin ditinggalkan wajib diqodho. Terus mandi tidak usah mandi karena tidak haid. Atau begini, sehari keluar darah 1 jam. Setiap subuh keluar darah, habis sholat subuh hilang. Besok keluar lagi subuh 1 jam, habis subuh hilang lagi. Begitu terus sampai tanggal 15. 1 hari 1 jam selama 15 hari berarti totalnya hanya 15 jam. Maka itu bukan darah haid karena tidak mencapai 24 jam terbentang selama 15 hari. Ini catatan penting. Seorang wanita harus mempunyai tanggalan pribadi. Setiap keluar darah harus mencatat jam, hari, dan tanggalnya. Jadi hari pertama ibu keluar darah, maka itu tanggal 1 ibu. Biarpun itu di tanggalan tanggal 20 atau tanggal berapa. Ini akan berfungsi nanti, maka harus punya catatan demi kebenaran ibadah. Rumus haid yang ketiga adalah darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi, jika darah keluar melewati 15 hari, berarti terkena istihadah. Misalnya, ada seorang wanita keluar darah. Hari pertama keluar darah, hari ke-15 masih keluar darah, sampai hari ke-16 dan seterusnya masih keluar darah. Berarti itu bermasalah atau istihadah. Catatan penting, untuk rumus haid yang ketiga ini
Ada cara ngitungnya sendiri secara khusus. Harus tahu warna dan sifat darah haid. Makanya ini disebut istihadhah kubro. Sekarang rumus haid yang keempat. Rumus haid yang keempat adalah darah harus didahului suci 15 hari. Darah harus didahului suci 15 hari. Apabila ada wanita keluar darah belum suci 15 hari, maka darah itu dijamin bukan darah haid. Misalnya, ada wanita haid 7 hari, suci 7 hari, terus mandi besar, sholat, dan seterusnya. Tanggal 7, ini tanggal 7 pribadi ya. Setelah 7 hari bersih, kemudian tanggal 20 keluar darah lagi. Coba Anda hitung tanggal 7 ke tanggal 20 berapa? 13 hari. Berarti belum sampai 15 hari. Maka tanggal 20 keluar darah dijamin bukan darah haid, namanya darah istihadhah. Tetap Anda sholat karena belum didahului suci 15 hari. Akan tetapi darah terus tetap keluar sampai tanggal 21, 22, dan seterusnya. Maka sempurnakanlah yang 13 hari menjadi 15 hari. Tanggal 21 berarti 14 hari. Tanggal 22, 15 hari. Tanggal 23 baru Anda haid. Kenapa? Karena haid harus didahului oleh suci 15 hari. Selanjutnya, rumus yang kelima adalah darah haid tidak boleh didahului oleh kelahiran. Karena darah yang didahului kelahiran adalah darah nifas. Ini ada tambahan sedikit tentang cara mengetahui masa suci dari haid. Yang pertama, kering. Apabila kita memasukkan kapas ke dalam tempat keluarnya darah haid, kemudian dikeluarkan lagi, jika kapas tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ada bekas darah, maka ia telah suci dari haid. Apabila kapas masih berwarna kuning atau masih kotor, berarti belum boleh suci, walaupun di celananya sudah bersih. Terus yang nomor 2, keluarnya cairan putih atau semacam keputihan, tapi sebagian wanita tidak mengalami ini. Apabila wanita sudah mengeluarkan cairan berwarna putih, berarti itu tanda Anda sudah selesai dari haid. Ya, itu tentang cara mengetahui masa suci dari haid. Terus sekarang, bagaimana jika seorang wanita sucinya sesudah waktu asyar atau sesudah waktu isya? Apabila seorang wanita suci dari haidnya setelah asyar, maka ia harus mengerjakan sholat duhur dan asar. Jika suci setelah isya, maka ia harus mengerjakan sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena sholat duhur dan asar, maghrib dan isya itu sholat yang bisa dijamak. Maka sholat duhur atau sholat maghribnya wajib diqadha. Yaitu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.